Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak dosen pengamal mata kuliah komputer mesin. Perkenalkan, nama saya Sahdani Arya Dewasyana dengan NIM A11 2024 15650. Saya dari kelompok 2 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Diponegoro. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Prediksi Tingkat Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Metode Machine Learning. Nah, latar belakang proyek ini diambil dari pentingnya mengukur keberhasilan akademik di perguruan tinggi selama ini. Evaluasi kelulusan mahasiswa seringkali bersifat terlambat. Nah, kita baru tahu mahasiswa tidak lulus setelah nilainya keluar di akhir semester. Oleh karena itu, kelompok kami memanfaatkan pendekatan machine learning untuk mendeteksi potensi kelulusan mahasiswa secara dini berdasarkan performa berkala mereka seperti tugas UTS dan UAS. Nah, rumusan dalam proyek ini adalah bagaimana membangun model klasifikasi biner untuk memprediksi status lulus atau tidak lulus, eee, dan algoritma mana yang paling akurat antara, naive Bayes, lalu, antara naive Bayes, decision tree, dan logistic regression. Tujuan akhirnya model terbaik akan kami deploy ke sistem interaktif berbasis Streamlit. Eee, Dataset yang kami gunakan adalah Student Performance Dataset yang diperoleh dari UCI Machine Learning Repository, khususnya data mata pelajaran bahasa Portugis student.csv dengan 649 baris dan 33 atribut yang menyangkut nilai akademis serta faktor sosial mahasiswa. Selanjutnya metodologi yang kami lakukan mengikuti standar pipeline data science. Eh, pertama, data unrestricted edit dilakukan dengan labeling di mana nilai akhir dan continue G3 diubah menjadi kelas biner. Nah, lulus jika nilai lebih dari sama dengan 10 dan tidak lulus jika kurang dari 90. Kami juga melakukan pre-processing berupa label encoding untuk mengubah eh, data splitting dengan proporsi 80% data latih dan 20% data uji. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknis pemodelan data. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Python. Nah, langkah pertama adalah melakukan import pustaka utama seperti eh, Panda S, lalu ada NumPy untuk memanipulasi data, ini, serta Matplotlib ini dan Seaborn untuk visualisasi. Nah, dapat kita lihat pada baris kode ini menggunakan PD-READ CSV langsung dari repositori penyimpanan kami. Selanjutnya, proses transformasi dilakukan atribut target kita yaitu G3. Akan melihat transformasi ya teman-teman. Ya ini G3 teman secara kondisi menggunakan fungsi biner di mana nilai di bawah 10 diberi label 0. Diberi label 0 yang artinya itu tidak lulus dan nilai di atas 1 sama dengan 10 diberi label 1 atau lulus. Oke. Nah, karena model machine learning hanya menerima input angka, seluruh kolom objek atau kategorial seperti jenis kelamin, alamat, dan sekolah, kita konversi menggunakan komponen label encoder, teman-teman.
kita transformasi menjadi label encoder. Nah, dari scikit-learn setelah data bersih, ini setelah kita melakukan pembersihan data, nah setelah pembersihan data, nah dataset dipisah menggunakan fungsi trend test split dengan test size 0,2 dan random state 42 untuk memisahkan 80% data running dan 20% data testing secara konsisten. Ya, teman-teman. Misalkan data running 80 dan data testing 20%. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian training model dan hasil akurasi. Ya, teman-teman. Pertama, naive Bayes dengan fungsi Gaussian NB. Setelah dilakukan fitting dan prediksi pada data uji, akurasi data yang dihasilkan sebesar 0,78 atau 78,46%. Selanjutnya ada decision tree. Dengan decision tree classifier, model ini menghasilkan akurasi yang lebih baik, yaitu 0,86 atau 86%. Nah, ketiga, logistic regression. Nah, menggunakan logistic regression max iter dengan 1000. Ini model ini berhasil memperoleh akurasi tertinggi sebesar 90%, teman-teman. Akurasinya yaitu sebesar 0,9 atau 90%. Nah, mengapa logistic regression ini lebih unggul? Karena pada kasus dataset ini, korelasi antara nilai G1 dan G2 dengan nilai G3 memiliki kecenderungan linear yang sangat kuat, sehingga fungsi sigmoid dari regresi logistik mampu memisahkan kedua kelas dengan sangat optimal. Karena logistic regression terbukti menjadi model terbaik dan memenuhi target capaian kita yang minimal 75% model ini, langsung kami ekspor di file biner bernama model kelulusan PKL menggunakan fungsi joblib-dump agar bisa kita panggil di script deployment, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ini deployment dari scriptnya, teman-teman. Ini. Nah, di bagian awal kode ini kami memuat kembali model terbaik yang sudah disimpan sebelumnya dengan sintaks joblib.load model kelulusan LR. Nah, kemudian untuk berinteraksi dengan pengguna, membuat komponen input numerik menggunakan st.number_input. Cara input untuk variabel utama yaitu nilai tugas. Selanjutnya ada G1 dan nilai UAS yaitu G2. Setelah beberapa variabel pendukung seperti waktu belajar mingguan dan jumlah absensi. Nah, data yang diinput oleh user ini kemudian disusun ke dalam bentuk array NOMPY sesuai dengan format matriks saat pelatihan data, lalu dimasukkan ke dalam fungsi model.predict input data. Nah, ini. Sebenarnya di sini mungkin saya akan mendemokan
bagaimana sih sistem aplikasi Streamlit kami untuk mendeteksi kelulusan mahasiswa. Nah, misal ada seorang mahasiswa dengan jumlah absensi tingkat 2 waktu belajar tinggi. Nah, nilai UTS kita satu sebesar 15, teman-teman. Atau nilai semester 1. Dan nilai UAS atau G2 di semester 2 sebesar 16. Ketika kita klik tombol prediksi kelulusan, sistem di latar belakang secara real time menghitung probabilitas dan mengeluarkan output hijau bertuliskan mahasiswa dinyatakan lulus. Sebaliknya, jika kita simulasikan nilai semester 1 dan semester 2 di bawah batas minimum, misalnya nilai 5 dan 6, kita misalkan 5 dan 6. Nah, maka model secara akurat mendeteksi risiko tersebut dan menampilkan indikator merah yang artinya mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Nah, jadi kembali ke kesimpulan dari proyek ini. Nah, membuktikan bahwa algoritma machine learning ini dapat diandalkan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa dengan akurasi tinggi, di mana logistic regression memimpin dengan akurasi 90%. Lalu aplikasi web Streamlit yang kami bangun juga sudah berfungsi penuh untuk kebutuhan monitoring akademis program studi. Nah, untuk mengembangkan ke depan, kami menyarankan penambahan metode penyeimbangan data seperti smooth untuk mengatasi class imbalance serta fitur bulk upload agar dosen bisa langsung memprediksi satu kelas sekaligus lewat file CSV. Nah, sekian presentasi proyek machine learning dari saya dari kelompok 2. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.